Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Zanon Fakiha, NIM 126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif saya yang berjudul Makna Dukungan Keluarga bagi Mahasiswa Fresh Graduate yang menghadapi Quarter Life Crisis. Di sini ada latar belakang masalah. Mahasiswa yang baru menyelesaikan studi sering disebut sebagai fresh graduate. Di fase fresh graduate ini, banyak dari mereka menghadapi realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti sulitnya mencari pekerjaan, tekanan dari keluarga, dan perbandingan sosial dengan teman sebaya. Situasi ini menimbulkan kebingungan, kecemasan, hingga krisis identitas. Data Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2024 mencatat ada sekitar 7.465.599 pengangguran di Indonesia, 11,28% atau sekitar 842.378 orang. Di antaranya merupakan sarjana yang menganggur. Ketatnya persaingan yang semakin tinggi membuat para fresh graduate merasa khawatir akan masa depannya. Saat akhir masa perkuliahan, mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan di masa depan, baik dalam hal pendidikan, karir, relasi interpersonal, dan finansial. Namun ketidakpastian akan masa depan berpotensi menimbulkan krisis seperti munculnya rasa khawatir, tertekan, takut, dan gelisah. Adanya dukungan dari keluarga dapat membantu mahasiswa akhir dalam menghadapi fase quarter life crisis ini. Dukungan keluarga mengacu pada persepsi bahwa kenyamanan, perhatian, dan bantuan tersedia di lingkungan keluarga menurut Sarafino dan Smith 2011. Di sini ada pertanyaan penelitian. Bagaimana makna dukungan keluarga bagi mahasiswa fresh graduate dalam menghadapi quarter life crisis? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dukungan keluarga bagi mahasiswa fresh graduate dalam menghadapi quarter life crisis. Di sini ada riset gap, penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Su Jiningsi 2023. Penelitian ini menghasilkan dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap fase quarter life crisis. Ketika dukungan sosialnya tinggi, maka tingkat quarter life crisisnya akan semakin rendah. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Yunanto dan Putra 2023, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman individu dalam mencapai flourishing selama mengalami quarter life crisis. Penelitian yang dilakukan oleh Avandi 2021, penelitian ini menghasilkan quarter life crisis muncul karena ego pada masa dewasa awal gagal memenuhi tuntutan superego dan tugas-tugas di masa dewasa awal, yang mana ketika berhasil dipenuhi tidak akan menimbulkan reaksi quarter life crisis sebagai perasaan atau kondisi buruk. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian dukungan keluarga sendiri merupakan kenyamanan, penerimaan, perhatian, dan pertolongan atau bantuan yang berasal dari keluarga yang dapat membuat individu merasa dicintai, menurut Sarafino dan Smith 2011. Aspek dukungan keluarga menurut Sarafino dan Smith ada dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Faktor-faktor dukungan keluarga. Ada faktor internal, ada tahap perkembangan pendidikan, faktor emosi, spiritual. Faktor eksternal ada praktik keluarga, faktor ekonomi, latar belakang budaya. Mahasiswa fresh graduate yang menghadapi quarter life crisis. Fresh graduate adalah usia di mana telah berlalunya masa remaja akhir serta telah terpenuhinya tugas-tugas perkembangan remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan sudah tergolong dalam masa dewasa awal, yakni rentang usia 20-30 tahun menurut Sunrocks 2011. Quarter life crisis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan krisis emosional dan eksistensial yang dialami oleh individu di awal usia dewasa menurut Robbins dan Milner 2001. Di sini ada dinamika alur berpikir peneliti. Mahasiswa fresh graduate sebagai bagian dari dewasa awal sangat rentan mengalami quarter life crisis
akibat tekanan sosial dan ekspektasi untuk segera mandiri. Quarter life crisis muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang dihadapi setelah lulus kuliah. Dalam kondisi ini, dukungan keluarga dipandang sebagai faktor eksternal yang berpotensi membantu individu melewati fase krisis tersebut. Peneliti mengacu pada teori dukungan sosial dari Sarafino dan Smith 2011 yang menyebutkan bahwa keluarga dapat memberikan dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penghargaan. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis fenomenologi, kualitatif, jenis fenomenologi ini bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan makna subjektif yang dialami mahasiswa fresh graduate saat menghadapi quarter life crisis, khususnya dalam memaknai dukungan keluarga. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman pribadi partisipan dan bagaimana mereka berrelasi dengan situasi sosial psikologinya. Yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah makna dukungan keluarga yang dialami mahasiswa fresh graduate dalam menghadapi quarter life crisis. Penelitian ini menekankan bukan hanya pada bentuk dukungan sosial saja, tetapi juga makna subjektif yang dirasakan oleh partisipan selama masa transisi pasca kelulusan. Yang selanjutnya ada partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa fresh graduate yang telah menyelesaikan studi S1 dalam 2 tahun terakhir. Berusia antara sekitar 21 sampai 28 tahun, belum menikah, dan sedang atau pernah mengalami dinamika quarter life crisis. Teknik pengambilan partisipan ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Partisipan dipilih karena dianggap memiliki pengalaman yang relevan dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, semi terstruktur, didukung oleh observasi non-partisipan dan catatan lapangan, atau deskriptif dan reflektif. Peneliti juga menggunakan lembar informant consent untuk menjamin etika dan kenyamanan partisipan selama proses pengumpulan data. Lalu ada teknik pengorganisasian dan analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan fenomenologis menurut Georgi. Proses meliputi transkrip wawancara, identifikasi unit makna, penyusunan deskripsi psikologis dan struktural, hingga sintesis tema untuk memperoleh esensi dari pengalaman partisipan dalam memaknai dukungan keluarga selama menghadapi quarter life crisis. Yang selanjutnya ada teknik pemantapan keterpercayaan data dan ketetapan penelitian. Untuk menjamin keterpercayaan data, peneliti menerapkan prinsip Rutgers dari Guba dan Lincoln yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependensibilitas, dan konfirmabilitas. Teknik seperti wawancara berulang, triangulasi, dokumentasi lengkap, dan pemeriksaan sejawat digunakan untuk memastikan keabsahan dan objektivitas hasil penelitian. Yang terakhir yaitu etika penelitian. Etika penelitian dijaga melalui pemberian informant consent, jaminan anonimitas, dan kerahasiaan data, serta prinsip no harm. Peneliti memastikan bahwa partisipan ini bebas dari tekanan, memiliki hak untuk mengundurkan diri, dan seluruh informasi yang diberikan digunakan hanya untuk tujuan akademik secara bertanggung jawab. Sekian presentasi hasil proposal kualitatif saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.